Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel ini. Di video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat output atau laporan berbentuk file PDF pada aplikasi web kita. Manfaat dari PDF reporting ini, kita bisa membuat laporan seperti rekapan data penjualan, slip gaji, faktur, surat jalan, laporan persediaan, dan masih banyak lagi. Untuk membuat reporting PDF ini, kita menggunakan sebuah library PHP, yaitu namanya MPDF. Library PHP untuk PHP to PDF masih banyak lagi, ada seperti DOM PDF, FPDF, dan lain-lain. Tapi di sini kita menggunakan MPDF. Oke teman-teman, langsung saja. Pertama kita masuk ke halaman web resminya, yaitu MPDF. Dan kita akan menginstal fxx ini dengan cara kita masuk ke menu installation-nya, lalu kita pilih yang versi 7. Nah, di sini kita bisa menginstal fxx ini menggunakan Composer. Jika teman-teman belum mempunyai Composer, teman-teman bisa install dulu. Dan saya sudah buat sebuah video bagaimana cara menginstal Composer, dan bisa teman-teman lihat di deskripsi video ini. Dan selanjutnya, saya akan mengecek Composer saya dengan cara masuk ke command prompt saya. Lalu di sini saya akan ketik Composer. Nah, di sini saya sudah mempunyai Composer versi 1, versi 10, versi 7. Nah, jika teman-teman sudah berhasil menginstal Composer, pasti teman-teman bisa mengecek Composer nanti akan muncul di command prompt seperti ini. Oke, kita langsung saja. Dan saya sebelumnya sudah membuat folder di htdoc saya dengan nama folder PHP PDF. Nah, jika teman-teman mempunyai sebuah project, teman-teman tinggal melanjutkan dan bisa teman-teman buka project teman-teman. Dan di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan folder saya sudah saya masukkan di Visual Studio Code. Nah, di sini saya menggunakan terminalnya, jadi saya tidak akan menggunakan CMD. Tapi jika teman-teman tidak menggunakan Visual Studio Code, teman-teman juga bisa menggunakan CMD, tetapi teman-teman harus mengarahkan terminal teman-teman ke folder project teman-teman. Dan selanjutnya kita ke halaman webnya, dan di sini kita akan mengcopy script ini untuk menginstal fxx ini. Makanya tadi ketika teman-teman sudah mempunyai Composer, teman-teman tinggal mengetik seperti ini. Kita pastikan saja, lalu ini kita enter. Nah, nanti kegunaannya ini adalah fxx ini akan terinstall atau kita download secara otomatis di halaman di folder PHP PDF kita atau di project kita. Kita tunggu saja sampai proses downloadnya selesai. Sambil menunggu teman-teman, seperti biasa kita jangan lupa untuk mengaktifkan XAMPP kita untuk menjalankan Apache kita dan MySQL kita supaya nanti kita bisa membuka project kita ini di browser menggunakan URL localhost seperti biasa. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah berhasil menginstal MVDF-nya. Lalu kita bisa cek di folder kita di PHP PDF yang sudah kita buat. Nah, di sini kita sudah mempunyai sebuah folder vendor yang tadi sudah kita install, dan ini berisi library PHP yang membantu kita untuk mengubah file PHP menjadi PDF. Oke, kita langsung saja mengeceknya apakah ini sudah bisa digunakan. Pertama kita close saja. Kita akan membuat sebuah file. Ini kita simpan, kita kasih nama index.php. Kita akan membuat struktur HTML yang biasa. Dan di halaman ini akan kita buat sebuah header dengan nama halaman laporan. Lalu selanjutnya akan kita buat link dengan nama cetak data. Lalu akan kita buat sebuah file, nama file atau halaman di sini. Contohnya kita bisa buat laporan PDF .php. Nah, artinya
Ketika kita klik cetak ini, kita akan diarahkan ke halaman laporan.php yang mana nanti laporan.php ini dikompor menjadi sebuah PDF. Nah, lalu di sini kita akan buat sebuah file, kita tambahkan dengan nama laporan.php. Oke. Nah, ini kita save, lalu kita buka browser kita. Kita buka localhost php pdf. Kenapa localhost php pdf? Karena tadi kita di htdos kita ini mempunyai folder php pdf. Nah, di sini tadi kita sudah buat header halaman ini, yaitu halaman laporan, di mana ketika nanti kita klik cetak akan diarahkan ke laporan.php, tetapi ini bentuknya akan menjadi sebuah PDF. Caranya bagaimana? Kita masuk saja ke script kita, lalu ini kita akan mengubah file laporan pdf.php ini menjadi sebuah PDF. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa ngikutin coding ini. Pertama kita akan include autoload.php yang ada di fkex mpdf-nya, yaitu autoload yang ini kita include dengan cara include folder vendor jangan lupa titik koma. Nah, nanti di sini akan menjadi tempat data kita. Oke, lalu di bawah kita lanjutkan lagi scriptnya. Nah, dan di sini kita akan buat outputnya. Dengan nama data laporan. Jadi teman-teman nanti bebas bisa buat apa saja di situ, tergantung kebutuhan teman-teman. Lalu kita exit. Ini kita benarkan, ada lagi yang salah. Nah, ini vendor ya teman-teman, bukan vendor. Oke, kita save. Ketika kita sudah save, lalu kita masuk ke browser kita. Ini kita reload saja, lalu kita klik cetak. Nah, teman-teman, di sini kita sudah berhasil membuat laporan pdf.php ini menjadi sebuah file PDF. Berarti di sini kita tinggal memasukkan data kita. Contohnya kita buat di sini H3 data maha. Ini sampai lihat teman-teman, tergantung teman-teman nanti bisa buat apa aja, data maha siswa. Lalu kita buat contohnya tabelnya di sini. Oh, kita buat baris di sini, garis bawah HR. Oke, lalu tabelnya kita buat contohnya di sini TR.
Lalu kita buat di sini TH. Contohnya di sini ada name. Di sini ada nama. Di sini ada tanggal lahir. Oke. Lalu di bawahnya kita buat lagi TR. Di sini kita buat TD. Di sini kita buat TD. Lalu ini kita kopikan lagi, kita isi datanya, contohnya NIM-nya 13456. Contohnya Rico. Lalu di sini contohnya tanggal lahirnya 28 Maret 1996. Lalu kita save. Ini kita tambahin lagi satu data lagi. Di sini contohnya 57. Namanya Nita. Dia lahir 1998. Lalu ini kita save. Tabelnya ini kita kasih width-nya itu kita kasih 100% saja. Lalu kita buat bordernya sama dengan 1. Oke, ini kita save teman-teman. Lalu kita kembali ke browser kita. Ini kita refresh. Kita klik. Nah, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita bisa buat di laporan pdf.php ini data kita, dan kita juga bisa ngambil dari database. Nah, di sini kita bisa ngambil data dari database, lalu nanti kita bisa looping di sini, sama seperti bagaimana cara menampilkan data di halaman web. Baiklah teman-teman, sebetulnya cara mengekspor PDF dengan PHP sebetulnya sampai di sini saja. Tetapi kita di sini mencoba bagaimana cara menampilkan data yang ada di database ke file PDF kita ketika nanti kita klik cetak di sini. Di sini saya sudah mempunyai database. Saya buka dulu PHP Matin saya. Jika teman-teman mempunyai database atau project yang sudah ada database-nya, nggak apa-apa, bisa gunakan itu. Jika teman-teman ingin mengikuti database ini, database saya yang di sini namanya DB Kampus dan tabelnya namanya adalah tabel mahasiswa. Nah, jadi nanti yang akan kita tampilkan itu adalah data yang ada di database ini akan kita tampilkan di file PDF ketika kita klik cetak. Caranya bagaimana? Kita masuk ke text editor kita. Nah, sebetulnya konsepnya hampir sama dengan bagaimana cara menampilkan data di halaman web kita. Jadi pertama di sini kita akan buat dulu koneksi database-nya. Di parameter pertama kita masukkan localhost. Di parameter kedua kita buat root. Di parameter ketiga ini saya kosongkan karena memang PHP Matin saya tidak punya password. Dan di parameter keempat kita masukkan di sini nama database kita, yaitu DB Kampus. Oke, jangan lupa titik koma. Selanjutnya di sini kita buat script untuk menampilkan datanya, yaitu variabel data sama dengan MySQL query di parameter pertama kita kasih variabel count, koma, lalu di parameter kedua adalah di sini query SQL-nya, yaitu select bintang from. Nama tabel kita adalah tabel mahasiswa. Oke, titik koma. Lalu di sini akan kita buat looping menggunakan while variabel data variabel dt sama dengan MySQL
fetch array variabel data. Oke, kita buat di sini tanda kode awal. Nah, dan ini kita pindahkan ke bawah, tepatnya di sini. Oke, lalu di sini kita ganti. Ini kita buat secara dinamis datanya, yaitu dengan cara PHP echo variabel dt. Terus di sini adalah kita buat name. Nah, ini kita copy saja. Kita buat di sini. Lalu di sini. Nah, yang di sini akan kita sesuaikan dengan database-nya, yaitu data-data yang kita tampilkan itu adalah nama dan tanggal lahir. Jadi di sini kita buat nama dan tanggal lahir. Lalu kita save. Oke, ketika kita sudah save dan tidak ada lagi yang salah di sini, koneksi database-nya oke. Query untuk menampilkannya juga sudah. Lalu datanya yang akan kita tampilkan juga di sini sudah. Kita save, lalu kita buka browser kita masuk ke halaman web kita. Ini kita refresh atau kita reload, lalu kita klik cetak data. Dan hasilnya oke, berhasil ya teman-teman, kita menampilkan data yang ada di database PHP-Admin kita tampilkan di PDF kita. Oke, selanjutnya adalah sebelum kita menampilkan database kita alangkah baiknya kalau kita buat di sini dulu tabelnya, data-data yang akan kita print kita tampilkan di sini. Caranya sangat gampang. Ini kita copy saja tabel ini, lalu kita letakkan di bawah link ini, lalu kita save. Coba teman-teman kita refresh dulu atau kita reload dulu. Nah, di sini kita sudah berhasil menampilkannya teman-teman. Nah, ini kita buat dulu CSS yang sangat sederhana supaya tampilannya lebih bagus. Caranya kita buat di sini, kita tambahkan sebuah file. .css. Oke, teman-teman. Oke, di sini teman-teman saya tidak akan menjelaskan CSS-nya dan ini saya buat langsung di sini. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan ini, saya hanya membuat sederhana saja, yaitu body, table, dan teman-teman jika ingin menggunakan ini ketika mempraktekkan step-step ini nggak apa-apa, bisa digunakan. Atau teman-teman sudah mengerti CSS, teman-teman buat lebih bagus lagi nggak apa-apa, bisa juga. Dan ini kita save saja. Lalu di sini kita panggil dulu CSS-nya dengan link CSS. Oke, style.css. Kita sudah berhasil ya teman-teman memanggil CSS-nya. Ini kita save. Lalu kita reload browser kita. Nah, sekarang tampilannya lebih bagus ya teman-teman ya. Nah, di sini ketika kita cetak, maka datanya akan tampil di sini. Nah, bagaimana kalau ini kita print atau kita download? Coba ya teman-teman kita download. Lalu kita buat di folder download kita. Lalu di sini kita save. Nah, sudah berhasil kita save ya teman. Tapi bentuk filenya tidak berbentuk PDF, kayaknya ada yang salah. Kita setting dulu di sini. Di sini harusnya kita buat ya teman-teman .pdf ya. .pdf. Supaya bentuk yang kita download itu berbentuk PDF, kita tambahkan di sini extension .pdf-nya. Kita coba lagi, ini kita hapus aja, kita close aja maksud saya. Ini kita reload, lalu kita cetak. Nah, di sini ini bisa kita download. Oke. Nah, dia sudah di PDF ya di sini ya teman-teman. Lalu kita save. Nah, kita sudah berhasil, kita buka download kita. Nah, di sini sudah bisa kita buka teman-teman PDF-nya.
Oke teman-teman, kita sudah berhasil mengekspor file PDF dengan PHP, dan kita juga sudah berhasil menampilkan data yang ada di database ke file PDF yang akan kita cetak atau kita ekspor. Dan jika teman-teman menginginkan script ini atau sintak ini, teman-teman bisa nanti download di link description video ini. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa share ke teman kita yang lain yang sedang belajar, dan dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe. Dan di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengekspor menggunakan Excel. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, terus berjuang, dan selalu mencoba. Thank you.